Kan kalau pada nyeri yang tidak stabil itu biasanya terjadi ada sumbatan total gitu akibat di tempat penyempitan yang tadi menyempit itu sudah ditambahkan dengan ada gumpalan darah di situ yang menyumbat aliran total, sehingga walaupun orangnya mengurangi aktivitas, nyerinya tetap berlangsung. Nyerinya masih ada gitu ya, Dok, berlangsung, nyeri hebat itu. Lalu nih, Dok, kalau misalnya dia mengatakan, Dok, mungkin saya dulu ada orang pernah kecelakaan gitu kan, trauma karena kecelakaan, atau mungkin juga ada yang pernah bilang angin duduk nih, Dok, itu termasuk yang mana nih, Dok? Yang stabil atau yang tidak stabil nih? Itu kan juga mengakibatkan nyeri di dada kan ya? Ya, kalau kecelakaan itu kan biasanya gangguannya mekanik, artinya ada trauma di dada biasanya, kemudian menyebabkan tekanan ke jantung, salah satunya menekan juga ke pembuluh darah, itu juga akan menyebabkan tekanan yang permanen ya ke pembuluh darah koroner. Nah, itu juga akan bisa fatal juga, menyebabkan angina pectoris yang tidak stabil juga kan gitu ya. Nah, kalau angin duduk itu merupakan istilah awam ya untuk mungkin lebih tepat untuk menggantikan angina pectoris yang tidak stabil ini gitu ya, merupakan nyeri yang timbul pada saat serangan jantung biasanya. Itu istilah awam saja. Itu istilah awam aja. Oke, Dok, jadi ternyata itu angin duduk itu termasuk yang tidak stabil nih ya, Dok ya. Nah, lalu kalau untuk faktor usianya sendiri, Dok, biasa tuh yang rentan terkena nyeri dada atau sering merasa nyeri dada tuh bisa nggak sih anak-anak muda atau justru mungkin orang yang sudah tua nih, Dok, baik untuk wanita ataupun pria? Ya, sebenarnya sebagian besar pada laki-laki yang di atas 40 ya, lebih seringnya, anak-anak jarang lah gitu. Kemudian wanita selama dia belum menopause biasanya lebih aman dan lebih jarang mengalami serangan jantung. Nah, ketika sudah menopause maka resikonya hampir sama dengan laki-laki. Jadi itu ya pemirsa, mungkin bisa kita simpulkan bahwa pada saat wanita sebelum dia mengalami menopause karena masih mengalami menstruasi itu ya, Dok ya. Jadi masih ada keluar darah kotor dan sebagainya. Bukan semua. Oke, jadi gimana itu, Dok? Bisa dijelaskan lagi biar pemirsa bisa lebih. Ya, masalah hormonal ya. Hormonal itu ya. Hormon estrogennya masih tinggi sehingga masih bisa melindungi nah kalau pria kenapa nih, Dok? Kok bisa lebih rentan? Kan nggak punya estrogen. Jadi karena itu aja nih ya, Dok ya. Baiklah. Nah, Dok, kalau kita tadi sudah berbicara nih mengenai apa itu nyeri dada, kenapa bisa terjadi, lalu juga jenis-jenisnya, lalu juga faktor usia juga. Kira-kira wanita atau pria sih bisa terkena? Ternyata lebih banyak pria, tapi pada saat wanita apabila sudah mengalami menopause juga bisa rentan sama nih ya, Dok ya, kesempatannya untuk terkena penyakit nyeri dada ini. Nah, kalau bisa kita berbicara mengenai faktor penyebabnya ini, mungkin dokter bisa disinggung sedikit nih ya, Dok, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai faktor penyebab dari nyeri dada ini sendiri. Mungkin dari faktor resiko seperti tadi sebenarnya kalau penyebabnya ada proses aterosklerotik gitu, ada penyumbatan di pembuluh darah koroner yang awal-awalnya hanya menyebabkan cuma penyempitan, lama-kelamaan disebut juga plak gitu ya, ada plak di pembuluh darah koroner yang kemudian plaknya ini akan menyebabkan penyempitan, kemudian penyempitannya akan menyebabkan lama-kelamaan bisa pecah sehingga merangsang timbulnya trombus atau gumpalan darah yang menyumbat total. Nah, pada saat ada sumbatan total itulah terjadi serangan jantung, yang angina yang tidak stabil tadi. Ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai faktor penyebab dari luar nih ya, Dok ya, bisa nggak sih, Dok, seperti kayak makanan, lalu juga terlalu banyak mungkin merokok, atau mungkin kafein, atau mungkin alkohol gitu, Dok? Ya, itu mungkin lebih tepatnya disebut faktor risiko ya. Jadi faktor risiko itu sebenarnya banyak. Apa aja nih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan juga. Biasanya kita kategorikan ada dua, yang bisa dimodifikasi, yang bisa kita obati gitu ya, dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa diobati berarti itu ya, Dok ya? Yang tidak bisa diobati atau tidak bisa dimodifikasi, misalkan faktor genetik gitu ya, faktor turunan lah gitu ya. Ada kecenderungan orang tua yang dengan riwayat pasien dengan riwayat orang tua yang riwayat jantung akan bisa menurun ke anaknya. Kemudian masalah misalkan jenis kelamin, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu juga akan faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Tetapi untungnya masih banyak faktor-faktor lain yang bisa kita modifikasi. Tapi dokter jangan bahas dulu nih, Dok, karena pemirsa dokter akan membahas apa saja faktor-faktor bisa dimodifikasi setelah yang satu ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Asia Dak.